Saya tadi dapat teguran dari kepala sekolah karena ada laporan dari pengawas ketika supervisi kemarin. Oh, begitu. Terus, apa yang dapat saya bantu? Aku minta bantuan bagaimana caranya supaya kepala sekolah dan pengawas tidak marah kepada saya. Iya, saya akan bantu sebisa mungkin agar kepala sekolah dan bapak pengawas tidak marah kepadamu. Apa yang bisa saya bantu? Saya senang kalau kamu dapat memberikan solusi, kalau saya bisa menemukan solusi dari masalah ini setelah berbicara dengan kamu. Gitu. Kenapa pengawas memberikan laporan yang kurang baik kepada kepala sekolah? Jadi begini, pada saat pengawas masuk ke kelas saya melakukan supervisi kemarin dan mengamati pembelajaran yang saya berikan pada sampai akhir, di akhir pembelajaran, pengawas menanyakan di mana buku teks yang saya gunakan. Karena pengawas melihat seluruh siswa menggunakan buku teks dan di atas meja saya tidak ditemukan buku teks yang sama. Saya menjelaskan, walaupun tanpa buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Ia merasa keberatan dan karena itu ia melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oh, begitu masalahnya. Kenapa kamu tidak membawa buku teks? Saya tidak membawa buku teks karena yang menjadi acuan adalah kurikulum. Sedangkan dalam penyajian pembelajaran, buku teks hanya sebagai rujukan dan alat bantu untuk pelaksanaan pembelajaran. Hmm. Jika kamu tidak menggunakan buku teks, kamu menggunakan apa sebagai acuannya? Saya menggunakan sumber pembelajaran lainnya dan acuan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Jadi kamu menggunakan RPP sebagai pengganti buku teks untuk panduan. Mana yang lebih baik antara RPP dengan buku teks dijadikan sebagai acuan? Kalau dalam pembelajaran materi saya menggunakan berbagai sumber lain yang menurut saya lebih sederhana dan lebih lengkap dalam penyajian agar kurikulum dapat tercapai dan sebagai panduan saya menggunakan RPP yang sudah saya rancang berdasarkan buku teks yang ada dan telah memuat langkah-langkah yang jelas, yang lebih jelas. Oh, jadi kamu menggunakan sumber lain agar lebih lengkap. Dan sebagai pedoman, kamu menggunakan RPP karena dalam RPP tersebut sudah memuat langkah-langkah yang lebih jelas. Iya, karena dalam RPP semua cakupan yang akan diajarkan sudah tergambar di dalamnya. Hmm. Apakah kamu telah menjelaskan hal ini kepada Bapak Pengawas dan memperlihatkan RPP yang telah kamu buat? Belum, Bapak Pengawas tidak bertanya lebih dalam serta tidak memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan. Hmm, Berarti kita sudah tahu akar permasalahannya adalah miscommunication antara kamu dengan Bapak Pengawas. Kamu paham kan maksud saya? Iya, pengawas menganggap saya melaksanakan PPM tanpa acuan atau pedoman. Padahal saya menggunakan berbagai sumber lain agar target kurikulum dapat tercapai dan sebagai pedoman yang saya gunakan RPP yang memuat langkah-langkah yang lebih jelas. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah pembicaraan kita ini? Saya akan mencoba menjelaskan hal ini kepada pengawas dan kepala sekolah. Pak Jan, hilang suaranya Pak Jan. Kalau ini hilang suaranya berarti kalau bisa sambungnya Bu Rin.
Kalau memang nggak bisa dilewatin dulu kalau memang sulit untuk gabung atau putrinya nangis. Kayaknya putrinya nangis tadi ya, Mbak Erlin. Anu sih. Oh, itu putrinya Bu Wel mungkin. Bu Wel, Bu, bukan Bu Rini. Bu Wel. Oh, Iya. Sepertinya sinyalnya agak sulit Bu Wel sama Kak Rini, Bu. iya. Udah keluar juga dua-duanya. Lupa. Kita tunggu sebentar Pak Jan. Ya. Nah, Bu Wel bergabung. Mungkin pengaruh jaringan. Bu Rini, kita lanjutkan. Iya, Wel. Ya. Tunggu sebentar. Maaf, Wel, jaringannya kayaknya bermasalah dari tadi. Ya, Bu Rini. Kita lanjutkan, Bu Rini. Terus apa yang akan kamu lakukan setelah pembicaraan kita ini? Saya akan mencoba menjelaskan hal ini kepada pengawas dan kepala sekolah. Kira-kira apakah Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah mau mendengarkan penjelasanmu? Padahal di saat kejadian dia tidak memberikanmu kesempatan untuk menjelaskannya. Saya akan mencari waktu yang tepat untuk dapat berbicara dan menjelaskan kepada kepala sekolah. Mungkin saat menerima laporan dari pengawas, kepala sekolah langsung bereaksi negatif terhadap saya. Bagaimana dengan pengawas? Bagaimana kamu akan menjelaskan kepadanya sedangkan pada saat itu kamu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskannya? Setelah menemui kepala sekolah, saya akan minta bantuan beliau untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada pengawas agar lebih mudah diterima. Kemudian saya akan menemui pengawas untuk menjelaskan hal tersebut dengan membawa bukti RPP yang sesuai dengan buku teks yang ada dan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Jadi apa yang lebih dahulu kamu lakukan? Saya akan mencari waktu yang tepat untuk menemui kepala sekolah untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi, meminta bantuan kepala sekolah memberi pemahaman kepada pengawas, dan tentu hal ini akan lebih mempermudah saya menemui pengawas dengan membawa RPP dan berbagai sumber lainnya yang saya gunakan dalam PBM agar target kurikulum dapat tercapai. Langkah yang tepat. Semoga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Siapa yang dapat mendukung kamu untuk menjalankan rencanamu ini? Yang pertama, saya minta bantuan kamu untuk mengingatkan saya untuk menemui kepala sekolah di waktu luangnya. Jika kepala sekolah dapat memahami permasalahan ini, saya akan minta bantuan beliau untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada pengawas sebelum saya menemui pengawas tersebut. Good job, semoga berhasil. Terima kasih. Sudah Pak John Erlin. Baiklah, demikian praktik kasus 3 dari kelompok 2 dalam coaching model kita. Baiklah, untuk pengamatannya, Pak John, apakah ada yang ditanggapi? Mungkin langsung kalau ada Bu Erlin. Baik, dari praktek yang sudah dilakukan oleh rekan tadi, menurut saya sudah tergambar langkah-langkah model kita dalam pelaksanaan coaching. Mulai dari tadi ada menyampaikan tujuan dari pelaksanaan coaching,
kemudian juga sudah tampak identifikasinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik, sehingga muncul dari si coach sendiri. Kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya juga sudah tampak, di mana yang memberikan rencana aksi dan tanggung jawab adalah coach, bukan dari coachnya. Demikian Pak John, tanggapan dari saya. Ya, untuk kasus berarti sudah selesai kita praktekkan. Maka mungkin kita akan melakukan praktik lain